Pria ini hanya ingin memastikan apakah orang ini benar-benar tidak merasakan apapun. Karena sibuk melihat wanita yang cantik, dia malah menyuapi matanya. Dale mencukur jenggot Philip. Dan sekarang terjadi momen lucu yang membuat mereka berdua tertawa. Philip sangat nyaman dirawat olehnya. Bagaimana cerita ini? Philip adalah miliarder yang mempunyai kekayaan besar. Karena dia mengalami kecelakaan saat terjun payung. Akibatnya dia mengalami kelumpuhan di seluruh tubuhnya. Dia hanya bisa menggerakkan kepalanya. Philip memutuskan untuk merekrut pelayan untuk menjaganya. Begitu banyak orang berbakat yang melamar. Bahkan ada seseorang dari universitas terkenal. Seseorang dengan pengalamannya yang banyak. Tapi Philip tertarik dengan pria berkulit hitam ini. Bahkan dia tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan ini. Sebelumnya dia adalah seorang narapidana. Baru saja keluar selama beberapa hari. Hanya karena dia ingin mendapatkan bantuan keuangan pemerintah. Tapi Philip memberikan kesempatan untuknya. Philip akan mempertimbangkan secara resmi. Awalnya dia ingin mendapatkan surat rekomendasi. Tapi pengurus rumah membawanya berkeliling. Akhirnya pelayan menuntunnya untuk melihat ruangan untuknya. Awalnya dia tidak tertarik dengan pekerjaan ini. Tapi saat dia masuk ke kamar mandi, dia merasakan kenikmatan di sini. Jadi dia dengan senang menerima pekerjaannya ini. Dia sangat ceroboh dan hampir membunuh Philip. Dia tertidur, menggunakan sandal empuk dan mencuci rambut Philip. Saat dia menatap gadis cantik yang sedang berjalan, dia malah menyuapi matanya. Philip berkata meski dia terlihat sangat lemah. Tapi orang lain menolak untuk membantu Philip. Bahkan temannya juga merasa sangat sulit untuk memahami. Orang lain sangat bersimpati padanya. Tapi itu hal yang tidak diinginkan oleh Philip. Dia ingin orang yang tidak melihatnya sebagai orang cacat. Berkat kebijaksanaan Dale, membuat Philip merasa nyaman. Dia tidak melihatnya sebagai orang cacat. Dia justru menolak untuk mengantarnya menggunakan mobil pengasuh. Dia membuka tutup mobil mewah milik Philip. Kemudian bantu dia duduk di dalam mobil. Mereka bersama-sama merasakan hal luar biasa. Tapi karena mereka parkir sembarangan, penjaga sekitar langsung menggebrak mobilnya. Tapi Dale dengan sigap mengatasinya. Lain kali saya tidak akan melakukannya lagi. Dia tidak punya kaki untuk menekan gas. Tapi Dale sedikit tidak bisa diandalkan. Philip tiba-tiba sesak nafas. Dale segera datang untuk menolongnya. Lalu menghiburnya agar tidak stres. Dale mendorong Philip untuk berjalan-jalan. Pukul 4 pagi udara di luar membuat Philip bernafas lebih nyaman. Lalu mereka berdua datang ke sebuah kedai kopi. Hubungan mereka semakin dekat. Philip tidak bisa menahan rasa sakitnya yang tersembunyi. Dia berkata dia sangat merindukan mendiang istrinya. Dan dia sering bermimpi buruk tentang kejadian dia saat terjun payung. Dale mendengarkannya dengan penuh perhatian. Philip memberitahu Dale, "Kau lulus dalam percobaan ini." Dale sangat senang. "Aku belum pernah dibayar oleh siapapun." Keterampilan Dale semakin bagus. Meski dia dulunya adalah preman. Tapi sekarang dia telah menjadi orang yang lebih baik. Dale memberinya saran untuk berkencan dengan wanita lain. Philip sangat menyukai wanita itu. Tapi dia tidak bisa mengatakannya. Dale mengeluarkan ponsel untuk meneleponnya. Meskipun Philip menolaknya. Tapi saat telepon tersambung, dia akhirnya mengobrol dengan wanita itu. Lihat fotonya. Dengan sangat bersemangat membantunya memilih beberapa foto. Gambar di mobil roller ini terlihat sangat bagus. Namun Philip akhirnya beralih. "Ambil foto saya ketika masih sehat." Sulit untuk menghindari keraguan diri. Hari-hari mereka menunggu respon. Dale membawa Philip berjalan-jalan. Mereka bermain bola salju. Meski hanya Dale yang melempar. Tapi Philip sangat gembira. Memakai kursi rodanya terasa terlalu lambat. Jadi dia memintanya menggunakan kursi roda yang berkecepatan tinggi. Philip merasakan kursi roda yang cepat. Dale membawa Philip ke panti pijat. Dale juga membawanya untuk menjahit pakaian. Pergi ke konser dan berpartisipasi dalam pameran seni. Semakin dekat dengan hari ulang tahun Philip. Tepat di hari ulang tahunnya, Dale menari di hadapan semua orang. Suasana menjadi sangat meriah. Setelah itu, Philip yang menunggu respon dari seorang wanita. Akhirnya Philip menerima balasan. Melalui surat dia ingin bertemu dengan Philip. Hal ini membuatnya sangat bersemangat. Hingga memilih pakaian saja membutuhkan waktu berhari-hari. Philip berdiri di depan cermin. Dia terus mencoba. Hari pertemuan juga semakin dekat. Di hari pertemuan, Philip memberitahu untuk pergi saja. Dia masih tidak bisa menghadapi bagian emosional ini.
Jadi mereka berdua pergi dengan pesawat pribadi. Dale memutuskan untuk pergi ke tempat dia biasa terjun payung. Dengan bantuan temannya, dia bisa merasakan sensasi saat terjun payung lagi. Mereka berdua sangat gembira. Sayangnya kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tunggu sampai mereka berdua masuk. Di sana ada adiknya Dale yang sedang mencarinya. Dia ingin agar Dale mengurus keluarganya, tapi Dale berkata bahwa dia tidak punya waktu untuk mengurus keluarga. Mereka dalam masalah kompleks. Karena di sini Dale bekerja selama 24 jam. Keesokan harinya Dale mulai berkemas. Selamat tinggal semuanya. Ketika dia melangkah keluar, dia melihat seseorang yang parkir di jalan. Tapi kali ini Dale tidak memilih untuk menggunakan kekerasan. Dia sudah tinggal di sisi Philip untuk waktu yang lama. Dia juga secara bertahap menjadi dewasa. Setelah pulang ke rumah, Dale dengan cepat memecahkan masalah keluarganya. Dia mulai mencari pekerjaan baru. Berkat keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh saat merawat Philip, ia menghadapi wawancara. Tapi setelah Dale pergi, Philip terus-menerus mengganti pelayannya. Mereka selalu sangat berhati-hati. Benar-benar melihat Philip adalah pasien dengan banyak uang. Dia bahkan mencari tukang pijat. Dia adalah pria yang teliti untuk setiap detail. Tunggu sampai Dale datang ke hadapan Philip. Apa yang terjadi dengan jenggotmu? Mereka pergi untuk berjalan-jalan. Mereka bergegas melaju di jalan raya. Tapi mereka menarik perhatian polisi. Polisi mengatakan bahwa mereka melaju terlalu cepat. Dale memberi alasan bahwa dia sedang membawa Philip ke rumah sakit. Katakan jika Philip sudah parah. Apa kau akan bertanggung jawab? Philip yang mendengar segera berakting dengan baik. Philip mulai kejang-kejang. Saat polisi melihat itu, polisi takut sehingga melepaskan mereka, dan menggunakan kedua mobil polisi untuk membuka jalan bagi mereka. Mereka langsung berdiri di luar balkon. Dale berdiri memandangi jenggot Phillips yang berantakan. Memotongnya kembali sehingga seperti muda lagi. Buat pola jenggot Phillips seperti ini. Lalu seperti ini. Phillips merasa seperti hidup kembali. Sekali lagi mendapatkan kembali vitalitasnya. Akhirnya Philip pergi ke restoran. Tapi dia tidak berencana untuk tinggal bersamanya. Mengenakan pakaian longgar dengan Phillips tidak harus stres. Dale menciumnya dan berkata sapa dia. Setelah itu seorang wanita cantik duduk di depan Philip. Dia adalah teman suratnya. Meskipun awalnya dia putus asa, tapi akhirnya Philip bisa bahagia. Ini adalah kisah nyata dua pria bernama Philip dan Dale. Mereka masih berteman dekat. Mereka memiliki keluarga yang bahagia. Meskipun latar belakang mereka tidak sama, kebiasaan dan cara hidup juga sangat berbeda. Tapi itu bukanlah halangan bagi mereka. Keduanya hidup bersama-sama. Persahabatan sejati tidak memiliki batasan. Dan rasa hormat bisa memulai segalanya. Tentu saja dalam hidup mereka membutuhkan bantuan dari waktu ke waktu. Tapi mereka tidak membiarkan diri mereka hanya memikirkan kursi roda. Rasa hormat Dale membuat jiwanya menjadi lebih baik. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.